Halo semuanya, kali ini kita akan membahas mengenai komponen ekosistem. Bersama kakak, Naila Lutfiani, kakak ini dari Universitas Sarjana Wirta Tamasiswa Yogyakarta. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman juga harus tahu apa itu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan komponen biotik dan komponen abiotik. Yang kedua, siswa mampu mendeskripsikan karakteristik produsen, konsumen, dan dekomposer sebagai komponen biotik. Yang ketiga, siswa mampu mendeskripsikan cahaya matahari, udara, air, dan suhu sebagai komponen abiotik. Apakah teman-teman tahu apa itu ekosistem? Ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem terbentuk karena komponen biotik dan komponen abiotik. Selain itu, ekosistem juga terbentuk karena adanya interaksi antara organisme atau individu dengan lingkungan di sekitarnya. Sekarang kita belajar yuk, apa itu komponen biotik? Secara bahasa, biotik artinya hidup. Sedangkan secara istilah, komponen biotik adalah komponen lingkungan yang terdiri atas makhluk hidup. Apa aja contohnya? Contohnya adalah hewan, tumbuhan, manusia, jamur, dan bakteri. Nah, selain itu biotik juga meliputi semua faktor hidup, yaitu kelompok organisme produsen, konsumen, dan pengurai. Baru saja kita telah menyinggung mengenai kelompok organisme produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama kita akan belajar produsen. Perlu teman-teman ketahui, produsen ialah makhluk hidup atau organisme yang mampu menyediakan makanannya sendiri. Nah, di dalam membentuk makanannya sendiri, organisme ini dibantu dengan cahaya matahari atau yang disebut organisme autotrof. Contohnya yaitu tumbuhan hijau. Kelompok organisme yang kedua adalah konsumen. Konsumen yaitu makhluk hidup yang memakai atau memakan produsen untuk bertahan hidup. Nah, konsumen tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Konsumen pasti bergantung pada makhluk yang lain. Konsumen dinamakan sebagai organisme heterotrof. Konsumen dapat dibedakan berdasarkan jenis makanannya dan tingkatannya loh. Konsumen berdasarkan jenis makanannya dibagi menjadi 3. Yang pertama herbivora, yang kedua karnivora, dan yang ketiga omnivora. Ayo, sekarang kita pelajari satu persatu. Herbivora, konsumen pemakan tumbuhan. Contohnya kambing, sapi. Nah, untuk konsumen pemakan daging, apa itu namanya? Namanya adalah karnivora. Contohnya seperti kucing, hiu, dan harimau. Nah, ada pula pemakan segalanya, yaitu omnivora. Contohnya ayam, kera, dan ikan lele. Untuk contohnya yang lainnya, dapat teman-teman cari ya. Konsumen selain berdasarkan jenis makanannya, juga digolongkan berdasarkan tingkatannya. Yang pertama, konsumen primer. Konsumen primer ialah pemakan langsung produsen. Jadi, tidak ada perantara ya. Contohnya semua bangsa herbivora dan omnivora, seperti tikus, kambing, ulat, sapi, dan sejenisnya. Kedua, konsumen sekunder. Konsumen sekunder ialah pemakan konsumen primer. Contohnya,
Sebagian karnivora dan omnivora seperti ular, katak, terenggiling, ayam, harimau, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, untuk konsumen berdasarkan tingkatannya, ada konsumen tersier. Apa sih konsumen tersier itu? Konsumen tersier adalah pemakan konsumen sekunder. Contohnya sebagian karnivora dan omnivora seperti elang, gurita, hiu, dan lain sejenisnya. Jadi, jika konsumen primer itu pemakan langsung dari produsen, dan konsumen sekunder pemakan konsumen primer, sedangkan konsumen tersier pemakan konsumen sekunder. Setelah kita belajar produsen, konsumen, kemudian ada tingkatan dari konsumen, sekarang kita masuk ke pengurai atau dekomposer. Pengurai atau dekomposer merupakan makhluk hidup atau organisme yang menguraikan bahan organik yang berasal dari organisme yang sudah mati. Contohnya jamur, bakteri, dan cacing tanah. Ada komponen biotik, pasti ada komponen abiotik. Teman-teman, secara istilah, komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Contoh benda tak hidup ini adalah tanah, air, udara, dan cahaya matahari. Mengapa contoh-contoh tadi termasuk ke dalam komponen abiotik? Nah, untuk cahaya matahari sendiri, cahaya matahari merupakan sumber energi utama bagi semua organisme di bumi, yang mana digunakan untuk membantu proses fotosintesis. Sedangkan udara tersusun dari oksigen, atau yang biasa kita sebut sebagai O2, hidrogen atau H2, karbon dioksida CO2, dan nitrogen N2. Contoh yang lainnya ada air dan suhu. Air, semua organisme yang ada di bumi memerlukan air untuk dapat bertahan hidup. Air juga berfungsi sebagai pelarut zat, termasuk zat makanan yang dikonsumsi oleh organisme. Untuk suhu, setiap organisme memerlukan suhu untuk bertahan hidup. Misalnya kaktus dapat hidup di daerah dengan suhu yang tinggi, namun dia tidak mati. Bosan gak sih kita materi terus? Nah, yang ditunggu-tunggu setelah materi panjang adalah kuis. Ya, kuis time teman-teman. Gak sabar ya. Kuis ini ditujukan untuk mengetahui seberapa dalam sih pemahaman kalian, pemahaman teman-teman tentang materi yang telah kakak sampaikan. Nah, di sini kita hanya perlu kejujuran. Tidak perlu open book, tidak perlu mengulang video-videonya. Nanti kalian bisa komen ya, kalian dapat skor berapa. Yay, kita mulai kuis yang pertama. Hewan pemakan segalanya disebut... Kakak beri waktu 5 detik. Oke, sekarang kita coba. Apakah hewan pemakan segalanya disebut herbivora? Salah. Lalu, apakah hewan pemakan segalanya disebut karnivora? Kita coba. Salah juga. Berarti hewan pemakan segalanya disebut omnivora. Yeay, betul. Soal kuis yang nomor 2. Hewan yang memakan daging adalah ayam, harimau, kambing.
Seperti biasa, kakak akan beri waktu 5 detik. Silakan berpikir. Oke, waktu habis. Kita cek ya. Hewan yang memakan daging. Apakah ayam? Salah. Ataukah harimau? Yeay, benar. Oke, berarti artinya kambing adalah bukan hewan yang memakan daging, karena jawabannya tadi adalah harimau. Masih semangat kan? Ini adalah soal yang ketiga. Sapi adalah hewan pemakan. Kira-kira apa ya, teman-teman? Oke, kakak tunggu 5 detik. Stop. Kumpulkan jawaban. Bukan kumpulkan, simpan saja jawabannya. Yang pertama, apakah sapi hewan pemakan tumbuhan? Apakah pemakan daging? Atau makan segalanya? Dari awal kita ngeceknya dari sebelah kiri ya. Sekarang dari yang sebelah kanan. Sapi adalah hewan pemakan segalanya. Betul atau salah ya? Salah. Kemudian sapi hewan pemakan daging. Ini juga salah. Nah, berarti jawabannya adalah sapi hewan pemakan tumbuhan. Yeay, betul. Siapa yang sampai nomor 3 ini? Betul semua. Hebat kalian. Soal kuis nomor 4 dari 5 nomor. Apa ya soalnya? Yang termasuk ke dalam komponen biotik. Ada air, udara, tumbuhan. 5 detik dari sekarang. Siapa yang jawabnya air? Siapa yang jawab udara? Dan siapa yang jawab tumbuhan? Nah, kita mau coba yang mana dulu ya? Kita coba tumbuhan. Kira-kira tumbuhan termasuk komponen biotik atau bukan ya? 1, 2, 3. Benar! 1 kali tebak, 1 kali benar. Berarti udara salah dan air juga salah. Soal terakhir. Jangan putus asa kalau yang tadi ada yang salah ya. Kita masih sama-sama belajar dan kita cek siapa yang paling hebat. Tapi kalian semua hebat kok. Nah, soalnya yang termasuk ke dalam komponen abiotik. Berarti kebalikan dari soal nomor 4. Opsinya ada suhu, tumbuhan, dan hewan. Kita coba hewan. Salah. Tumbuhan. Salah juga. Dan jawabannya adalah suhu. Teman-teman tuh hebat sekali ya. Semangat sekali. Kakak jadi senang kalau kayak gini.